يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah memunculkan satu pertanyaan tentang peperangan yang dimiliki oleh Rasulullah, dimiliki oleh seorang muslim. Dalam Islam ada dua peperangan, ada peperangan ibtidai, ada peperangan difa'i. Perang ibtidai artinya muslim mengawali dalam peperangan. Perang difa'i artinya muslim berperang demi membela diri. Allamah Tabatabai dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa semua peperangan yang dimiliki oleh kaum muslimin atau yang ada dalam aturan Islam, semuanya kembali kepada peperangan dalam kaitannya dengan membela diri. Peperangan ibtidai yang mungkin secara zahir kita bisa memahami bahwa muslim itu atau Islam itu memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau masuk kepada golongan umat muslim, sehingga muncul suatu image bahwa Islam itu tersebar karena pedang. Hal ini dijawab oleh Allamah Tabatabai bahwa peperangan yang pertama itu kembali kepada peperangan yang kedua, yaitu pembelaan. Ketika kita mendapatkan dalam sejarah bahwa ada satu peperangan yang dimulai oleh umat Islam, maka ketahuilah bahwa peperangan ini ditujukan untuk membela orang-orang yang ingin mencari hidayah, mendapatkan hidayah. Tapi karena orang-orang ini hidup di lingkungan orang-orang yang kuat, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk mencari hidayah. Disinilah peran umat Islam untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka demi meraih hidayah. Sehingga Allamah Tabatabai meyakini bahwa perang ibtidai itu kembali kepada perang difa'i. Dan ini merupakan keindahan. Dan ini merupakan suatu bentuk pembelaan Islam kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang seharusnya memiliki kebebasan dalam mencari hidayah, dalam berfikir, dalam mendapatkan ajaran Allah, tapi karena mereka berada di satu lingkungan yang dikuasai oleh orang-orang yang kuat, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut. Ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang telah kita munculkan di pembahasan yang lalu. Kita akan meluruskan bagaimana kita bermuamalah dengan seorang yang bukan muslim. Perintah berikutnya setelah kita diperintahkan untuk menjenguk tetangga kita meskipun non-muslim, kita pun dilarang untuk memasuki rumah seorang non-muslim tanpa seizinnya. Karena rumah merupakan satu simbol pribadi, personal. Ketika kita ingin memasuki rumah orang lain, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Ini merupakan suatu bentuk bagaimana Islam memberikan satu aturan di mana aturan ini akan memperbaiki hubungan sosial antara muslim dan non-muslim. Jadi ketika kita muslim, keislaman kita bukanlah alasan untuk berbuat zalim dan
menindas non-muslim. Apalagi kalau seandainya non-muslim ini adalah minoritas. Ini adalah penjelasan indah dari Islam. Kemudian kita diperbolehkan untuk merujuk kepada seorang dokter meskipun non-muslim. Ada satu perkataan indah dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, di mana ada seorang bertanya tentang apakah boleh seorang muslim itu pergi ke dokter yang non-muslim untuk berobat. Dan dokter non-muslim ini pastilah akan memberikan obat kepada muslim. Kata Imam Baqir, tidak masalah. Karena kesembuhan itu bukan di tangan manusia, tapi kesembuhan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperhatikan perintah ini, maka kita memahami dengan benar bagaimana Islam memberikan satu solusi kepada kita yang memang sering berhadapan dengan non-muslim. Apalagi ketika ada seorang yang sakit dan orang tersebut butuh perawatan dan butuh pengobatan, dan yang bisa mengobati adalah non-muslim. Ini merupakan satu aturan yang indah yang akan memberikan satu kenyamanan bagi kita, bagi kaum muslimin. Dan ini pun bisa menjadi satu cermin bahwa seorang muslim itu adalah seorang yang bisa bergaul dengan siapapun. Dan pergaulan seorang muslim adalah pergaulan yang indah, pergaulan yang didasari dengan adab, pergaulan yang didasari dengan saling menghormati. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim yang ia berbuat zalim dengan non-muslim, maka ketahuilah bahwa orang tersebut lalai tentang keislamannya. Orang tersebut tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Insyaallah kita akan kembali membahas tentang ajaran-ajaran Islam yang indah di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.